nama-namanya tidak tertulis nama kelas, ya, dan tidak tertulis nama kelas, hanya ada nama. IPS hadir. Ya, jadi kalau untuk sempurna supaya tulis nama kelasnya di read name ya, saya bisa lihat semua. Dan sebentar saya akan memulai pembahasan tentang perilaku terpuji Islam, ya, yaitu adil, ridha, dan amal saleh. Ini pokok bahasan kita tentang perilaku terpuji dalam Islam. Di mana perilaku terpuji dalam Islam itu ada 3 pembagian besar, yaitu adil, ridha, dan amal saleh. Ya. Barangkali anak-anakku sekalian sudah apa yang saya sampaikan di classroom tentang video dari Ustaz Auf Hidayat itu barangkali sebagian besar sudah ada yang lihat, ya, sudah lihat kan? Ya. Jadi itu salah satu artikel tentang perilaku Islam yang terpuji. Ya. Baik, anak sekalian, waktu kita ini saya hanya akan memberikan sedikit ulasan sekitar 1 menit paling lama. Sesudah itu saya buka untuk anak-anak sekalian atau klarifikasi atau tugasnya yang saya akan evaluasi sebentar kalau ada waktu. Baik, yang pertama saya minta anak-anak sekalian supaya pelajaran SOM kita ini di foto ya, foto, kirim sebentar ke saya hasil fotonya. Ya, saya tidak sempat membuat foto ini. Ya, Pak. Habis error juga saya punya laptop, jadi tidak bisa terbuka Zoom-nya, terbuka Zoom-nya. Jadi saya pakai pakai HP saja ini, sehingga agak lambat loadingnya. Baik, kalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tadi adalah perilaku jujur, perilaku adil, ya. Apa yang dimaksud adil? Adil secara bahasa ya, saya sudah mulai bisa terbaca. Yang lainnya supaya tidak roaming. Ya. Yang pertama saya pengertian adil. Ya. Pengertian adil secara bahasa sama beras, tidak beras sebelah, tidak memihak secara tidak, atau tidak memihak, tidak kiri atau tidak. Ada dalam agama itu artinya sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan demikian, adil itu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan jumlah yang sama. Contoh dalam berhubungannya seorang suami memiliki istri lebih daripada satu. Ada yang gromis. Coba demo dulu semua itu. Ya. Bisa demo.
Ya. Yang lain dimut dulu. Sebentar, ada saya kasih kesempatan untuk berbicara. Ya. Lagu yang saya coba lihat dulu. Yang ya sudah aman. Ya, sudah mute semua ya. Jadi tolong siapa yang bergrooming, ya, ya. Baik, anak sekalian, ya, didengar di suara saya. Halo, suara saya didengar nih? Pak, dengar. Benar, Pak. Jelas, Ji. Ya. Baik. Pak, baru suara tak, Pak? Pak, jangan kasih dekat HP kita sama itu komputer, Pak. Oh iya. Karena berkumpul ya. Ya. Baik, anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong diperhatikan baik-baik. Tadi saya sudah sampaikan bahwa adil itu adalah tidak berat sebelah atau tidak memihak ke kiri atau ke kanan. Yang jelas dia seimbang. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa dalam surah An-Nisa ayat 135 Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Ya. Jadi keadilan pada ayat di atas ini mengandung pengertian bersikap seimbang, jujur saat menjadi saksi, baik kepada diri sendiri, orang tua maupun kerabat lain. Ya. Jadi pengertian adil ini adalah berbeda dengan yang dijelaskan dalam ayat yang lain yang mengatakan bahwa kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Ya. Keadilan dalam ayat ini mengandung pengertian bahwa memberikan segala sesuatu kepada yang berhak, baik pribadi atau golongan, tanpa melebihi dan mengurangi. Ya. Jadi anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kaidah-kaidah keadilan. Di dalam surah Al-Maidah ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah. Ya. Ketika menjadi saksi dengan adil, dan jangan kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi begitu dekatnya keterkaitan antara adil dan takwa. Jika kita hendak memiliki sifat takwa, salah satunya adalah menjunjung tinggi keadilan. Menjunjung nilai-nilai keadilan dalam segala aspek kehidupan sangat penting. Jika kita menerapkan keadilan dalam menyelesaikan suatu masalah, akan membawa kebaikan dan kepuasan bersama.
Sebaliknya, jika kita tidak berlaku adil, pasti menyebabkan terjadinya kerusakan dan kerugian bersama. Ya. Contoh perilaku adil, ya, memenuhi hak Allah, memenuhi diri sendiri dan orang lain. Artinya hak Allah kepada kita itu adalah beribadah, ya. Hak Allah kepada hambanya adalah hamba itu harus beribadah kepada Allah, ya. Untuk diri sendiri seperti memperhatikan hak diri kita sendiri, seperti adil kepada tubuh kita, ya. Tubuh kita perlu makan, harus dikasih makan. Tubuh kita perlu tidur, istirahat, harus kasih tidur. Jadi tidak boleh kita menzalimi diri sendiri dalam arti tidak adil terhadap diri sendiri. Karena diri kita ini yang diciptakan oleh Allah itu semua memiliki hak dan kewajiban. Jadi harus kita perlakukan dengan baik. Makanya orang-orang yang tidak adil terhadap dirinya sendiri itu tidak ada keseimbangan hidupnya. Ya, seperti rajin begadang, tidak tidur atau tidak istirahat, itu mensalimi dirinya. Nah, karena Allah ciptakan siang dan malam untuk kita bagaimana berlaku adil dalam diri kita. Contoh sikap adil adalah proporsional dalam menjalani hidup. Misalnya tidak hanya menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah atau membantu orang lain, tetapi juga harus memperhatikan dirinya sendiri. Kemudian kedua, tidak pilih kasih. Ya, ini biasa kalau diistilahkan dalam bahasa kita sekarang adalah nepotisme, ya. Contoh perilaku adil di sini adalah tidak pilih kasih kepada anggota siapapun dia, apakah itu keluarga, apakah itu saudara, apakah itu kerabat, apakah itu teman. Itu kalau menyangkut masalah keputusan suatu hal itu harus tetap adil, ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anakmu. Kemudian ketiga contoh adil adalah menjunjung kebenaran, ya. Jadi anak sekalian, kebenaran itu adalah hak yang mutlak, ya. Islam mengajarkan kepada kita agar berlaku adil kepada semua manusia. Sikap adil perlu ditujukan kepada semua orang, baik kepada sesama muslim ataupun orang kafir. Yang paling dibenci sekalipun itu. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Dalam menjunjung keadilan kepada orang lain, hendaknya tidak boleh luntur meskipun terhadap orang yang kita cintai. Demikian juga terhadap orang yang kita benci. Tapi harus berlaku adil. Jadi, menurut sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sedikit pengertian tentang adil, ya. Setelah ini ada beberapa nama yang muncul, tetapi tidak ada gambar. Pasang gambar saja baru dia tinggalkan HP-nya. Ya, sebentar ada kuisnya, ya. Coba Nanda Rosnia. Ini Rosnia siapa? Rosnia atau Haryani? Haryani 12 IPA 2. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Coba Haryani. Coba Nanda Haryani. Apa yang bisa dipetik atau dipahami dari pengertian adil tadi? Putus-putus, Pak. Putus-putus suaranya. Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Putus, Ki. Putus-putus. Iya, Pak. Siti Fatimah bagaimana? Siti Fatimah MIPA 1. Iya, Pak.
Ya, coba ya saya move dulu. PS3 Termila. Kenapa dihilangkan gambarnya? Imran Taufan? Iya, Pak. Imran Taufan, bagaimana Imran? Iya. Ya, salam-salam dulu. Bagaimana Imran Taufan selama ini ikuti pelajaran di WA atau bagaimana tugas-tugasnya? Alhamdulillah lancar. Mengenai sikap adil tadi ya, Pak. Ya, Yang saya dapat tadi bahwa sikap adil itu kita bersikap sama pada semua orang, tidak boleh memihak, apalagi baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang tua ataupun teman. Karena sesungguhnya keadilannya itu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. alhamdulillah. Ya, makasih. Sakallah haran hasira untuk Nanda Imran Taufan kelas 12 MIPA 1. Saya coba yang lain. Nur Miftahul Jannah. Mana Nur Miftahul Jannah mengikuti dari awal? Nur Miftahul Jannah. Ya, Pak. Bisa dengar suara saya? Ya, Pak. Ya, coba nak. Apa yang kamu sudah paham dari apa yang saya sampaikan tadi? Silakan. Kalau tidak ada yang bisa beri tanggapan, saya lanjutkan. Saya absen dulu ini. Ketua kelas IPS 1. Ada hadir? Ketua kelas IPS 1. Tidak ada, Pak. Sudah hadir? Iya. Ada di start. Begitu. Ada di start. Kalau IPS 2? 12 IPS 2? IPS 1 ada di Hasna ini. Siapa ketua kelas Hasna? Hidela, Pak. Nurlela? Hidela, Pak. Oh. Tidak di Pasari. Hidela, Ya, Pak. oke. Terima kasih informasinya. Ya, Pak. Kalau Rizky Amalia ini kelas berapa ini? Tidak ada kelasnya tertulis. Rizky Amalia Amanda. IPA 1, Pak. P1. IPA 1. IPA 1. IPA 1. MIPA Ya, kalau sudah bicara Imran Taufan, Rizky Amalia di mute. Kalau di mute anunya HP-nya dulu di mute. Unmute supaya tidak barang masuk. Ya. Mana Siti Fatimah? IPA 1 sudah siap beri komentar. Ketua kelasnya nih. Iya, Pak. Iya, Pak. Bukan, Pak. Renaldi. Muhammad Renaldi ketua kelasnya 12. Iya, karena saya japri khusus semua itu ketua kelas. Pak. Iya. Dan saya sampaikan kepada anak sekalian,
tolong itu kalau ada tugasnya, kalau dikirim jangan hanya tulisan, tapi ada fotonya, ada ikut gambarnya. Karena itu yang diminta salek pengawas. Jadi setiap tugas yang diberikan ada gambar pencitraannya ya, semacam kelihatan menulis ya. Seperti itu nanti ya. Ya, karena kita akan menyampaikan pada pelajaran itu tentang itu. Baik, ayo. Baik, saya lanjutkan penjelasan tentang sikap adil ya. Yang ketiga adalah berperilaku adil dalam hidup sehari-hari kita. Pertama, berlaku adil di bidang hukum, ya. Adil di bidang hukum, ya. Adil di bidang hukum ini contohnya saat memberikan kesaksian. Jangan sekali-kali kita membuat kesaksian palsu, ya. Karena menjadi saksi palsu itu adalah termasuk dosa besar, ya. Termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali mau menjadi saksi dalam suatu masalah tetapi kamu tidak punya pengetahuan tentang masalah itu sehingga Anda termasuk saksi palsu, ya, itu. Kemudian berperilaku adil dalam kehidupan sosial, ya. Jadi kita dalam kehidupan sosial itu harus berperilaku adil. Misalnya dalam kehidupan masyarakat kita ada gotong royong, ada kerja bakti. Misalnya Pak Desa atau Pak Dusun mengumumkan untuk kita kerja bakti menjelang musim hujan supaya air nanti lancar mengalir, tidak terjadi banjir, ya. Itu adil di sini kalau kita ikut kerja bakti, jangan menjadi penonton, ya. Artinya jadi penonton kita santai-santai sementara orang bekerja. Padahal nanti kita menikmati juga hasil kerja gotong royong itu. Jadi ini perlu kita miliki, kepekaan kita di dalam berperilaku adil dalam kehidupan sosial. Kemudian berperilaku adil dalam bidang ekonomi, ya. Berperilaku adil dalam bidang ekonomi ini misalnya dalam kepemilikan harta dan kekayaan, ya. Kita berupaya mengimbangi untuk jujur di dalam harta kita. Misalnya kita memiliki harta yang cukup zakat, ya harus kita keluarkan zakatnya. Kita memiliki harta yang lebih, sementara ada orang lain yang menderita karena kekurangan harta, kita harus bagi. Dalam arti mengeluarkan zakat, infak, sedekah kepada fakir miskin. Nah, itu yang dimaksud adil kita di bidang ekonomi. Ya. Kemudian anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perilaku terpuji yang kedua yang perlu kita pahami adalah ridho, ya. Artinya ridho di sini adalah ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah putus asa terhadap apa yang dialami di dalam suatu kehidupan nyata, ya. Karena ada orang itu karena tidak ridho menerima keadaan dirinya sehingga dia stres, dia gila atau apa dan sebagainya. Itu tidak diinginkan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah itu sudah menentukan rezeki kita dalam segala kehidupan ini, ya. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini, ya, kalau memang sudah habis rezekinya. Kalau memang kita sudah habis rezeki kita, itu berarti kematian, ya. Nah,
Nah, seperti itu. Jadi sepanjang masih ada rezekinya orang itu tidak akan mati-mati. Ya. Nah, contoh perilaku ridho, ya. Perilaku ridho ini kita bukan pasrah buta, nah, ya. Artinya apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kita terima saja tanpa usaha. Misalnya, biar saya tidak mencari rezeki, ada rezeki itu dari Allah. Seperti itu namanya bersifat pasrah buta, ya. Padahal Allah mewajibkan kita itu bekerja, bukan berarti dengan bekerja kita mendapatkan penghasilan, tapi dengan bekerja itu, ya, itulah rezeki kita akan datang, ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh orang pasrah buta dalam mengartikan bahwa rezeki kita pasti dijamin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap diperintah berusaha, ya. Walaupun tanpa kita berusaha, sepanjang umur kita masih ada, itu tetap ada rezeki kita. Ya. Kemudian berperilaku ridha dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita, jika Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kita hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur, maka itu akan menjadi berkah dalam kehidupan ini. Allah juga akan melipat gandakan nikmat-nikmat tersebut, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan azab atau laknat kepada orang-orang yang tidak bersyukur, orang-orang yang tidak ikhlas menerima kehidupan yang dialami, ya. Jadi kita harus selalu berpikir positif, selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta kita harus mampu mengambil hikmah dari segala ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan. Ya. Kemudian yang terakhir dari pembahasan kita ini yaitu pengertian amal saleh. Ya, karena kita selalu biasa mendengar itu amal saleh, ya, selalu mendengar amal saleh. Nah, amal saleh ini adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksud amal saleh, ya. Jadi segala perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itulah amal saleh, ya. Jadi, Nabi sekalian, perlu kita memahami perbuatan apa saja itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala adalah perbuatan yang tidak melanggar larangan Allah. Nah, itu amal saleh. Perbuatan yang melaksanakan amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu amal saleh, ya. Kita sedang mendengar iman dan amal saleh, iman dan amal saleh. Karena memang orang yang beriman itu, ya, tidak lengkap keberimanannya kalau tidak dilakukan dengan tindakan, ya. Misalnya seorang mengimani bahwa salat itu wajib, tapi dia tidak lakukan. Jadi orang yang salat, orang yang meyakini tentang perintah salat 5 waktu, tetapi dia tidak laksanakan salat 5 waktu, itu berarti dia hanya beriman tetapi tidak beramal saleh. Nah, iman dan amal saleh itu tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi orang yang beramal saleh tanpa iman itu juga adalah sesuatu yang sangat merugikan, ya. Banyak amalan saleh orang-orang kafir, ya, ya sudah diaterohkan misalnya yang menemukan listrik, Thomas Alva Edison, yang menemukan pesawat televisi, yang menemukan telepon, yang menemukan segala penemuan-penemuan, ya, yang sifatnya sekarang ini dinikmati oleh orang banyak, ya, dinikmati oleh orang banyak. Tetapi mereka tidak beriman. Nah, jadi mereka itu amal saleh yang diterokan dalam hidupnya itu karena tidak beriman, maka nanti tidak dapat pahala di akhirat, ya. Nah, itu ruginya mereka. Ya, oleh karena itu, apapun amal saleh yang kita lakukan, ya, itu adalah harus diikat dengan iman. Mengikat amal saleh dengan iman, itulah
rukun Islam yang pertama, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat. Ya, itu ikatan iman kita, ya. Nah, seperti itu. Amal saleh yang lain, ya, kita sudah bisa tentu semua perbuatan yang tidak melanggar aturan agama yang kita lakukan mendatangkan kemaslahatan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain dan sebagainya, itu semua amal saleh, ya. Jadi itu harus kita bisa memahami apa itu amal saleh, ya. Jadi jangan dikira amal saleh, ini amal saleh, rajin salat 5 waktu, itu salah satu, ya. Menolong orang, tersenyum, ya, dan sebagainya, memberikan nilai yang baik, itu amal saleh. Ya. Termasuk juga siswa, ya, yang rajin belajar, diberi tugas, dikerjakan, di store tepat waktu, itu amal saleh semua, ya. Itu. Jadi definisi amal saleh itu luas, ya. Dia sangat universal, ya. Ya baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan kita, karena saya punya waktu ini, kita punya waktu ini som hanya 1,5 jam. Ya saya daftar waktu timingnya, jadi sampai jam 10, jam 11 kapan? Sampai jam 11 kalau tidak salah. Ya, 11.30 jam berapa? Ya, 1,5 jam tadi saya kemarin dulu saya minta itu untuk itu juga kemampuan saya. Baik, anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa diputar ulang itu video klip yang saya kirim di Gmail tak semua melalui Classroom, ya. Kemarin saya kirim kalau tidak salah. Itu diputar, didengar baik-baik itu caranya. Ustaz Aus Hidayat menjelaskan tentang amal saleh, ya. Baik, ada yang bisa memberikan tanggapan dan klarifikasi khususnya tugas-tugas selama ini yang saya berikan kepada anakku sekalian, dan bagaimana tanggapannya tentang pelajaran lewat Zoom ini atau Classroom atau WA, karena saya lebih joy kita pakai WA, tetapi karena itu bisa bukan daring, bisa luring dan sebagainya, ya. Silakan. Yang mau bicara buka dulu unmute-nya. Yang lain tetap unmute. Silakan. Halo, Dong. Coba Sarmila, ada yang mau disampaikan? Sarmila IPS 3. Gimana? Saya Pak, Ya, sebut nama dan kelas. Siti Fatimah, kelas 12 MIPA 1. Oh iya, oke, silakan. Pendapat saya, tugas yang selama ini Bapak berikan sangat baik dan tidak terlalu memberatkan siswa. Ya. Dan menurut saya media yang bagus bagi saya yaitu WhatsApp Pak, karena Zoom itu memakan terlalu banyak kuota dan biasanya kalau Classroom banyak siswa yang tidak menerima notifikasi dan juga WhatsApp biasa kan ada siswa yang pakai gratisan atau apa, itu kalau WhatsApp tetap terbuka Pak. Jadi menurut saya bagus di WhatsApp. Oke, terima kasih Nanda Fatimah kelas 12 kelas 1 atas usulan dan tanggapannya pembelajaran dari selama ini. Ya, tolong di-mute lagi. Di-unmute HP-nya supaya tidak masuk grooming suara. Baik, terima kasih
atas tanggapannya Siti Fatimah. Memang saya juga ini pakai song ini luar biasa karena harus saya beli kuota dulu, transfer dulu kepada SOM melalui rekening tertentu, baru kita dikasih bisa seperti ini. Karena saya tidak mendapat SOM gratis dari sekolah, belum dapat SOM gratis dari sekolah. Tapi insya Allah karena saya lihat menurut kepala sekolah itu siswa itu selama daring ini ada di data itu nomor HP-nya yang untuk diberi pulsa, apakah pulsa data atau pulsa biasa ya. Tetapi insya Allah nanti kita jadikan pertimbangan karena untuk kepentingan SOM ini hanya sewaktu-waktu saja. Paling-paling saya 1 kali 1 bulan bisa. Ya. Baik, siapa lagi yang bisa berikan dan khususnya tugas-tugas yang ada tertulis tetapi tidak ada fotonya, itu saya sangat sulit memberikan laporan kepada pengawas kalau tidak ada fotonya dicantumkan. Jadi foto yang baik itu seperti yang kiri ada fotonya, jadi bagus yang seperti itu. Ya. Ya, sambil menulis, ya. Sambil menulis ada kelihatan tugasnya. Kalau bisa kan bisa di apa namanya? Di model itu fotonya seperti salah satu contohnya saya perlihatkan Ki. Ya. Seperti ini contohnya ya. Ini salah satu contoh anak siswa saya, tugas-tugasnya sambil ada identitasnya, jadi kelihatan. Nah, itu seperti itu. Baik, siapa lagi yang bisa memberikan tanggapan? Kalau selesai ini kita belum berhenti pembelajaran, kita pindah ke WhatsApp ya, karena memang ini kuotanya sangat kuat. Kita sadar juga bahwa kalau pakai SOM itu datanya kuat, apalagi kalau kita pakai video dengan apa namanya video dan suara-suara yang lain ya. Gimana Rosnia? Rosnia kelas berapa ini? Nggak ada tulisannya. MIPA 2, Pak. MIPA 2. Ah iya. Iya. Baiklah, anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengevaluasi daripada tugas-tugas yang sudah diberikan, karena ada beberapa tugas yang sudah diberikan itu saya harap supaya dikerjakan semua, baik itu menulis ayat ya dan terjemahannya maupun kesimpulan-kesimpulan pemahaman terhadap apa yang dilihat dari video YouTube yang disuruh dilihat ya, atau instruksi-instruksi lain, sebab kita ini ada penilaian tilawah juga. Makanya itu ayat-ayat seperti tugas pertama itu seperti surah Ali Imran yang saya pernah tugaskan di awal, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Itu ditulis dengan baik dengan artinya ya. Seperti itu ya. Ya. Baik. Jadi saya harap anakku sekalian masing-masing semua foto ya, foto ini video pembelajaran SOM kita ya,
masing-masing saya tugaskan Anda foto ini Zoom, baru kirim sebentar ke saya ya. Jadi itu baru sebentar kita lanjut di WA ya. Di WA untuk absensinya di WA ya. Absensinya di WA semua buat jadwal hari jadwal pembelajaran Pendais hari Kamis tanggal 10 ya. 10 September. Ya, baru ditulis semua di situ. Itu absennya ya. Saya harap begitu anak-anakku sekalian. Saya kira demikian, atau masih ada yang mau berikan saran dan pendapat tentang pembelajaran kita selama ini, karena sekarang ini saya informasikan bahwa kita sudah dituntut untuk menyampaikan angka atau nilai middle semester, ya, middle semester. Jadi saya hanya bisa membuat nilai untuk semester kita anak-anakku sekalian. Semester tengah bulanan itu tugas-tugas yang kamu kerjakan yang dikirim kepada saya, ya, itu, insya Allah, ya. Gimana? Ada pandangan lain? Makanya Sidar Umar, ini Sidar Umar ini serius sekali. Tidak, mana Pak. Sidar Umar? Silakan. Ya. Ya, salam-salam Pak ini di kamar tidur kapan ini belajar ini? Di kamar kan? Iya. Waduh. Ya. Aduh. Silakan Pak, masih yang lama lain. di sekolah, Pak. Ya. Kenapa? Kapan sekolah, Pak? Tanya wali kelas tak? Tanya wali kelas tak, karena wali kelas itu perpanjangan tangan kepala sekolah. Kalau guru mata pelajaran itu tidak ada kebijakannya untuk membuka pelajaran tatap muka. Ya. Dan satu pesan saya kepada anakku sekalian, ya, supaya di save nomor WA saya, disimpan sebagai nomor kontak, ya. Disimpan sebagai nomor kontak, nomor WA saya. Itu gunanya bagi saya adalah, ini Mama Sam ini, kenapa Mak Dandu? Mama Sam coba di-mute dulu, supaya kita bisa saling melihat, memantau tentang status masing-masing, ya. Karena saya itu juga menjadikan status anak-anakku sekalian sebagai penilaian, ya, penilaian akhlak, ya, penilaian akhlak. Makanya bukan itu di statusnya napasang fotonya joget-joget tidak pakai jilbab, itu langsung saya tegur itu, ya. Ingatkan. Ya, Pak. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau pasang status yang sifatnya, karena status itu kan semua nomor kontak kita bisa lihat, ya. Jadi bisa sekali dijadikan efektivitas. Makanya saya minta supaya semua di save, saya punya nama, saya punya nomor WA di nomor kontak. Kalau tidak di save itu tidak bisa kau lihat saya punya status. Padahal di status saya itu banyak sekali motivasi-motivasi dakwah di situ dan sebagainya yang selalu saya sampaikan. Atau melalui status itu kau bisa membaca aktivitas saya sehari-hari. Ya, seperti itu anak-anak sekalian. Ada lagi tanggapan yang lain? Tidak ada, Coba. Pak. Ramla. Kelas IPA 3. Foto jenazah Pak Abang ini, Ramla. Iya, Pak. Ya. Iya. Silakan, kalau bicara, ya, silakan. Ramla. Ada tanggapan? Tidak ada sih, Pak. Ya. Iya, rindu dong keras yang tidak ada pertemuan ini. Rizky Amalia, ada tanggapan? Ya. Matikan dulu unmute-nya supaya bisa. Tidak ada sih, Pak.
Keluar nih, Pak. Pak, mati anu suara apa, Pak? Iya, baik, terima kasih. Ya, ya. Jadi baik untuk menutup pertemuan kita ini, walaupun saya tidak sempat mencatat semua nama-nama yang hadir, yang jelas jumlah yang hadir saat ini itu hanya sekitar 50 orang, ya. Hanya sekitar 50 orang, dari rencana saya itu 100 orang. 100 orang yang saya daftar, ya. Hanya saya tidak sampaikan di grup bahwa 100 orang, tapi saya akan percaya bahwa tidak semuanya mampu mengikuti Zoom meeting, apa karena jaringan atau karena memang data sementara tidak dipunyai. Jadi alhamdulillah 47 orang yang ikut berpartisipasi dalam pertemuan kita ini. Ya. Jadi khususnya kepada seluruh anak-anakku sekalian, sampaikan salam saya kepada orang tua tak semua. Bila salamnya guru agama Islam saya, Ustaz Sido, ya. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah akan segala urusannya. Dan akan menjadi siswa-siswi teladan dan berprestasi. Allah. Ya. Jadi sekira demikian, nah sekalian kita lanjut diskusi kita di lewat WA group, ya, WA group ya, mata pelajaran baik, ya. Saya ambil fotonya dulu semua. Saya mau foto satu kali, ya. Iya, Pak. Ya, ya. Bergaya, Jo. Ya, ya. Biasa-biasa saja. Suandi kis. Dia manis nah. Oke, terima kasih untuk sekalian. Salam untuk semuanya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam corona. Dana corona. Oh ya, ada kacotona. Dana papa cuto. Saling dosa tadi. Ada di, iya pakai. Apa? Iya. Berswal. Bubar cu. Iya. Nungguin ya. Bubar kok. Sudah mini. Sudah Mi. Keluar Mi Pak sih. Bubar. Bubar guys, bubar. Bubar. Tinggalkan. Oh, kalau mau ke bubar. Rizwanji. Boska. Adakah joget-joget? Ada apa? Ada dong, tetap ada cu. Oke, lanjutkan.
Sekedar mengingatkan semua, saya sebagai juru apa mau? juru kunci. Saya sebagai juru kunci Zoom ini Oke. Lanjut, Kang. mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji. Masa apa? Gabut, Bang. Wih, masih adakah perempuan? Banyak. Banyak nah perempuan. Ya, lari. Lama aku tidak ketemu sama perempuan. Dede. Wih, semua aktifkan mic-nya semua. Iya, aku PPI. Yo. Apa jangan kau malu-malu saya, Ji. Ide, Ale kok. Ada menara. Semua. Oh, Mamang. Oi. Ke rumah kau nah. Iya apa? Acara. Ada acara. Acara apa, Mo? Bunting. Makin Selalu ngisi gue lah bela jari nyanu gerung. Lagi aja. Halo. Ninja daging nu. Oh, no bisa. Halo. Ya udah semua saya pamit dulu. Saya minta salam kepada semua teman-temanku yang kelas 3 ini. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Amin. Halo. Amin. Amin. Masih lanjut Kang. Semoga Berhenti, COVID-19 cepat berlalu. Lanjutkan di WA informasi tugas. Lanjut di W hari ya di W. Weh, kata mami sian weh. Kata mami aku talu. Awe. Sana ko. Gimana Kang? Weh. Semua perempuan apa Ji? Tadi kan bilang dia mau pengaruh. Gendong. Harus. Mamang. Oi. Nanya Muhammad Nur. Kan Kristi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan Nak. Apa hukumnya itu baca serem baca? Hukum dari adat Makassar itu Pak sembarang kanan. oh, mantap Pak jago gak? Batang. Sentong enggak? Akademi. Hukum dari baca-baca adat Makassar itu tidak terpengaruh oleh itu. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. Bertanya ke rumah, bertanya ke Pak. Apa di kanan? Kanu Pak. Adakah? Halo. Adakah? Dulu nak deh. Terus dulu ki. Dadah. Ya. Aku ya gak? Woi, pamit ke dulu. Iya. Pamit mi. Nakir pamitan, nakirong.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Haryadi ingin mengucapkan minal aidin wal faidin. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Pak Kosing. Ya, dapat mic ku besar. Ramako. Lek panjang Muhammad Nur Singh. Kenapa ya? Kata mari. Nah, ini Muhammad Nuran deh. Kemai pasti do. Adik Andre. Kemai. Adik Andre. Pak Sigmat. Astagfirullah. Tahu ya lama nasi. Cari nasi sulu. Kata mami tahu. Winain ni si Ria. Enak sih. Cek mic. Halo cuk, musuh cuk. Ngarap pipa air. Sumpah ini. Nasuruh apa nyo na jawab. Tera missing. Kita kemana lagi dan jontai tanya. Salah mana kalau Do ini jangan tai pak. Masuk ke nakena. Awe, aman. Yo pain tena njero katarat tu Ayo, tarat lah. Baik. Nah ini Muhammad Nuran dia. Wah, tikam video. Oh yo. Baik ngapi buka dia. Halo guys, saya lagi di toeng. Saya lagi toeng nih guys. Saya juga guys. Kau itu jelek toen warna biru. Kau iya. Masa belum ada yang itu? 41. Memang. 41. Kemai. Di Kemai Kuntul. Lazada. Kemai. Di Lazada. Balantong Awe, deh, sulung mak dia tidak bayi ni bilang. Iya, udah semuanya. Circlein na dong.